awal. Sebuah rumah tua yang telah lama ditinggalkan pemiliknya, ini adalah bangunan megah 2 lantai, sebenarnya tak terlalu luas, hanya sekitar 100 meter persegi, tapi perabotan lama yang berserakan di sana bisa menyesatkan siapa saja yang memasukinya. Kuasa surat pengadilan harusnya telah meratakan bangunan ini dengan tanah 2 minggu lalu, tapi anehnya hingga kini hal itu enggan terjadi, yang ada malah 2 orang muda-mudi mengendap-endap menyambangi tempat ini. "Kita ngapain lagi sih ke sini?" protes sang gadis, sambil berjinjit-jijik. "Sudah diam, perbaiki langkahmu. Kamu tidak mau kita celaka bukan?" Sang pemuda mengibas-ngibaskan tangannya, meminta sang gadis memperbaiki langkahnya. "Kamu belum menyerah juga ya? Benda itu gak ada di sini, percuma, mereka sudah mencari di tempat ini belasan kali tapi tetap saja tidak ketemu, bahkan dengan alat pemindai tercanggih sekalipun." Lirih sang gadis memandang ke setiap sudut langit-langit rumah, sembari kaki kanannya menginjak anak tangga pertama. "Sudah jangan banyak bicara, aku yakin naskah itu pasti ada di sini. Kakekku selalu menyimpan benda berharganya tak jauh darinya, jika dia mati di tempat ini 10 tahun lalu pasti benda itu masih ada di sini." Sang pemuda berbalik menatap ke sang gadis dari anak tangga kelima. "Kamu yakin?" Tapi tidak ada tanda apapun di alat ini, sang gadis mengacung-acungkan layar tipis transparan yang sedari tadi dibawanya. Pijar warna hijau menyorot dari layar, menyinari raut fokus sang pria dari gelapnya lorong tangga. "Sudah diam, kamu tidak lihat ini?" Sang pria turun 1-2 anak tangga dan merampas alat itu, memutarnya seperti orang mencari sinyal, dan melemparkannya kembali ke wajah sang gadis. "Iya aku tahu, benda ini rusak kan?" gumam sang gadis menerima lagi alat itu dengan raut kesal. "Dasar anak magang, benda ini bukan rusak tapi mengalami gangguan sinyal, yang mana artinya?" Sang pria memburu sang gadis, memintanya melanjutkan penjelasannya. "Sinyal pemindai dari alat ini dikacaukan oleh material yang tak dikenal, begitu maksudmu?" Sang gadis melongo merasa tak yakin dengan apa yang baru saja dikatakannya sendiri. "Iya benar, pintar juga kamu," mengacak-acak rambut pirang pendek sang gadis penuh rasa bangga. "Ih Neko apaan sih?" gerutu kesal sang gadis merapikan rambutnya, sambil tangannya tetap memegang layar transparan itu. "Itu bukan layar tablet jinjing biasa. Bukan juga gawai atau perangkat komunikasi yang umum orang gunakan. Itu adalah sebuah alat pemindai sejenis sonar portable, SSK 40, generasi keempat, yang kabarnya pengembangannya baru akan selesai 2 tahun lagi. Pada prinsipnya ini seperti sonar hanya saja berfungsi untuk menemukan suatu barang, selama ciri dan bentuk atau ukuran barangnya diketahui, maka mustahil bagi alat ini untuk tidak menemukannya. Alat ini ditemukan oleh seorang ilmuwan jenius bernama Profesor Arwadi Prasetya pada tahun 2032, berkat eksperimen konyolnya yang sukses membakar setengah laboratorium pribadinya, benda ini pun dapat tercipta. Percobaan meletakkan batang besi radioaktif di dalam microwave, sehingga memicu ledakan hebat itu, malah membuatnya terinspirasi mencari perhitungan jarak efisien dari batang besi tersebut, dari sanalah alat hebat generasi pertama ini diciptakan. Dan barulah 10 tahun setelahnya benda ini berhasil disempurnakan dan diproduksi massal. Tentu saja ada banyak alat sejenis itu di tahun itu, tapi baru Profesor Arulah yang berhasil menciptakan dengan ukuran yang sekecil ini, dan dengan akurasi yang mutlak. Generasi ketiganya saja telah banyak digunakan penegak hukum di negara ini, untuk mencari barang bukti kejahatan. Tapi generasi keempat yang masih dalam pengembangan konon katanya telah digunakan secara rahasia oleh lembaga pemerintah yang secara resmi tidak ada. "Sudah kubilang namaku bukan Neko, tapi Niko. Kamu pikir aku kucing apa dalam bahasa Jepang? Kamu tuh ya, seharusnya dalam tugas resmi seperti ini kamu jangan pernah menyebut nama asliku, cukup panggil Hei atau Wei kan bisa." Sang pria marah lembut ke sang gadis. "Ih kamu kaku banget, kan udah kupanggil Neko, bukan nama asli kamu kan?" Wajah oriental sang gadis ditekuk cemberut. "Terserah kamulah." Sang pria acuh langsung berbalik dan lanjut berjalan menyusuri anak tangga ke lantai 2. "Hei tunggu aku, kamu tuh ya masih belum menyerah juga dengan kasus mustahil ini, kamu tahu kan kasus ini bakal resmi ditutup 2 minggu lagi. Saksi terakhirnya saja sudah mati misterius setahun lalu, belum lagi tidak ada petunjuk ataupun bukti yang bisa ditemukan," ujar panjang sang gadis berusaha menyusul langkah sang pria. "Kamu memang secerewet ini ya kalau bertugas. Memangnya kamu tidak diajari di akademi bagaimana harus bersikap pada atasanmu dalam misi?" Tanpa berpaling sang pria menggurui. "Ih kamu tuh ya. Kita tuh seumuran tahu, aku paling lebih muda dari kamu 2 atau 3 tahun aja, lagi puluh." Sang gadis kaget, pria di depannya mendadak berhenti di anak tangga terakhir. "Kita sama-sama lulusan terbaik di akademi gitu maksudmu? Jangan samakan aku dengan kamu, meski kita tidak punya pangkat atau jabatan, tapi kamu tahu di organisasi aku berada di 10 level di atas MU, melotot menusuk tajam mata sang gadis.
Iya maaf, tersenyum polos memejamkan mata belaga tak bersalah. Organisasi yang membuat sang pria harus berurusan dengan gadis menyebalkan ini bernama Benalu. Sebenarnya ini lembaga pemerintah, tapi seperti yang tertulis di awal tadi secara resmi lembaga ini tidak ada. Unit Benalu, sejenis unit intelijen, banyak yang bilang mereka tidak ada, tapi banyak yang tidak tahu kalau mereka bersembunyi di setiap lembaga negara, baik sipil maupun militer, memata-matai semua unit di setiap lembaga, karena itulah mereka disebut Benalu. Ada yang bilang agen mereka tersebar di setiap lapisan masyarakat, anggotanya adalah orang-orang terpilih yang direkrut dan dilatih secara rahasia entah oleh siapa. Bahkan rumor mengatakan setengah dari anggotanya tidak tahu bahwa mereka adalah bagian dari Benalu, hanya saja mereka seperti alat yang bekerja sistematis tanpa komando, untuk kepentingan organisasi ini. Tak ada yang tahu mereka bekerja untuk apa atau atas perintah siapa, konon katanya sih mereka di bawah langsung komando presiden, tapi tak ada yang tahu pasti. Yang jelas mereka adalah orang-orang yang sangat setia kepada negara, karena tujuan dari organisasi ini sendiri adalah untuk melindungi segenap kepentingan bangsa ini. Dasar jangan sampai kau merepotkanku nanti, maki sang pria berbalik membuang muka dari senyuman gadis itu. Melihat senyuman itu sang pria tak habis pikir, di usia semuda itu sang gadis sudah diberikan tugas yang sama dengannya, mungkin pada dasarnya kemampuan sang gadis memang di atasnya. Dan itu pasti menyebalkan bagi sang pria. Hanya butuh waktu kurang dari setahun, dari direkrut hingga akademi dan ditugaskan di misi yang sama dengan sang pria, maka hanya butuh waktu tidak sampai 2 tahun untuk sang gadis agar melampaui level sang pria. Itu gila mengingat untuk berada di level yang sekarang saja, sang pria membutuhkan waktu 10 tahun sejak usianya 13 tahun. Hei, kamu mau kemana lagi? Sudah tidak ada apa-apa di rumah ini. Jika yang kamu katakan benar, maka itu mustahil. Kalau alat ini tidak menemukan apapun di rumah ini cuma ada 2 kemungkinan. Pertama, naskah itu berada jauh dari jangkauan alat ini, atau kedua, benda itu dikubur jauh di bawah tanah dengan peti yang terbuat dari karbon nanotekno Kevlar. Sang gadis masih mengacung-acungkan alat di tangannya yang masih nampak kehilangan sinyal. Sudah jangan berisik, cepat kemari, sang pria berbelok ke satu ruangan. Kamu mau menggali tempat ini? Itu akan memakan waktu berminggu-minggu. Kamu tahu kan kita tidak punya waktu selama itu, kita cuma punya waktu sampai lusa, aku sudah bilang ini mustahil. Sang gadis berbelok menyusul sang pria, dengan kesal. Kamu memang cerewet banget ya, sang pria berdiri mematung di tengah kamar tidur utama yang terlihat berantakan tak karuan. Ih! Neko, kamu tuh gak kerja sendiri, setidaknya dengarkan kata-kataku, lagi pula aku tidak yakin kakakmu punya cukup uang untuk membeli material langka seperti karbon nanotekno Kevlar. Pada saat itu, harganya pasti miliaran, kalau ada transaksi uang sebesar itu, kita pasti sudah tahu. Berisik, kamu pikir uang kakekku sebagai penulis terkenal di Viso berapa hah? Bahkan untuk membeli seluruh kota ini saja itu hal yang kecil baginya. Niko marah menghampiri sang gadis penuh angkara, berdiri di depannya dan merebut alat pemindai itu. Sang gadis terhuyung ke belakang, rambut pendek pirangnya terhempas pelan mengikuti, ditambah wajah Chinese orientalnya yang nampak kaget. Sudah kubilangkan Yui. Benda itu ada di sini, dengan senyum lebar, Niko menatap penuh nafsu ke layar transparan itu. Alat pemindai itu bergemericik hebat, saat didekatkan ke salah satu sudut tembok.